Selamat pagi Hydromania, apa kabar Anda hari ini? Perbarui informasi Anda dengan menyaksikan Hydro Weekly News edisi 10 Desember 2023 yang menyajikan sejumlah berita Pusirosal, teraktual dan terkini selama sepekan. Bersama saya, Serda Kadek, kami mulai dengan berita yang pertama. Komandan Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Budi Purwanto STMM, memimpin apel khusus yang diikuti oleh seluruh personel jajaran Pusirosal di Mako Pusirosal, Jakarta Utara, Senin 4 Desember 2023. Pada kesempatan tersebut, sebagai bentuk perhatian pimpinan kepada bawahannya, dan Pusirosal menyerahkan kendaraan dinas kepada Dandenma Pusirosal, Komandan KRI Rigel 933, serta Komandan KRI Spika 934. Selain itu, dan Pusirosal juga akan membenahi sarana dan prasarana lainnya demi sebuah kebanggaan kepada institusi khususnya Pusirosal. Dan Pusirosal memimpin rapat pembahasan permasalahan Satker Pusirosal bertempat di Longroom Perwira Pusirosal Senin 4 Desember 2023. Kegiatan tersebut dipaparkan oleh masing-masing kewasgiatan yang dihadiri antara lain Wadan Pusirosal, Laksamana Pertama TNI Roni Saleh, pejabat utama, serta para Kasatker Pusirosal. Pusirosal yang diwakili Kadis Geomar Pusirosal, Kolonel Laut Khusus Mudan Zayadi mengikuti kegiatan Temu Nasional Nama Rupa Bumi tahun 2023 bertempat di Le Méridien Hotel Jakarta, Jakarta Pusat, Senin 1 Desember 2023. Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponimi Badan Informasi Geospasial Ade Koswara diikuti oleh perwakilan dari Pemprov, Pemkab, Kota, KKP, Kemendikbudristek, Kemenhub, ESDM, Kemenkes. Dan Pusirosal didampingi Ketua Gabungan Jala Senastri Pusirosal, Nyonya Diah Budi Purwanto, menghadiri upacara parade dan defile peringatan Hari Armada tahun 2023 bertempat di Dermaga Sunda Satuan Kapal Pondok Dayung, Jakarta Utara, Selasa 5 Desember 2023. Peringatan Hari Armada RI dengan mengambil tema Armada RI Membangun Kekuatan Laut Nusantara Menuju Indonesia Maju dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, di mana dalam amanatnya mengatakan bahwa keberadaan armada yang handal tidak hanya simbol kekuatan, tapi juga peran bagi TNI AL untuk mewujudkan perdamaian dunia. Wakil Komandan Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut membuka taklimat awal pemeriksaan interim BPK atas laporan keuangan Kemhan dan TNI tahun 2023 bertempat di ruang rapat Pusirosal, Ancol Timur, Selasa 5 Desember 2023. Diharapkan pelaksanaan pemeriksaan BPK dapat memberikan hasil optimal bagi terwujudnya laporan keuangan tahun 2023, khususnya di Pusirosal dapat memberi kontribusi positif untuk pencapaian opini wajar tanpa pengecualian, dapat dilakukan dengan lancar dan tanpa menemui kendala. Komandan Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut resmi menyandang pangkat bintang 3 menjadi Laksamana Madya TNI. Berdasarkan keputusan Panglima TNI nomor Kep garing 1286 garing Romawi 11 garing 2023 tanggal 9 November 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memimpin laporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira Tinggi TNI kepada 37 pati terdiri dari 21 pati TNI Angkatan Darat, 14 pati TNI Angkatan Laut, 2 pati TNI Angkatan Udara bertempat di Aula Gatot Subroto Denma Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa 5 Desember 2023. Selain dan Pusirosal, Wadan Pusirosal, Kapoksali dan Pusirosal termasuk yang melaksanakan laporan Korps Kenaikan Pangkat Pati. Pusirosal yang diwakili oleh Aspotmar dan Pusirosal Kolonel Laut Pelaut Marwiji Harahap, Kadis Geomar Pusirosal beserta staf Dis Geomar Pusirosal mengikuti rapat secara online tentang konsultasi publik 2 penyusunan Matek Ruang Perairan Rencana Tata Ruang atau Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Batu Licin, Kalimantan Selatan, Selasa 5 Desember 2023. Rapat yang dipimpin oleh Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan, Insinyur Haryadi, diikuti oleh perwakilan kementerian dan lembaga terkait, Pemda Provinsi Kalimantan Selatan, akademisi dan stakeholder terkait.
Dan Pusdirosal didampingi Ketua Gabungan Jala Senastri Pusdirosal menghadiri Grand Final Putra Putri Maritim Indonesia 2023 bertempat di Geraha Jala Puspita, Jakarta Pusat, Selasa 5 Desember 2023. Pada Grand Final pemilihan Putra Putri Maritim Indonesia 2023 ini dinobatkan juara pertama adalah Sansenri Apri Seven Hutagalung berasal dari Provinsi Bali dan Uswatum Hasanah berasal dari Provinsi Banten. Kasal berharap dengan terlaksananya pemilihan Putra-Putri Maritim Indonesia 2023 dapat melahirkan para generasi muda untuk membangun kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim. Dan Pusdirosal, Wadan Pusdirosal, dan Kapok Sahli dan Pusdirosal mengikuti acara laporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut di Gedung RE Marta Dinata, Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 6 Desember 2023. Dalam laporan Korps Kenaikan Pangkat 14 Pati TNI yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Pati TNI Angkatan Laut yang mendapat anugerah kenaikan pangkat. Kasal berharap hal ini akan mendorong untuk lebih berkontribusi dalam melahirkan inovasi untuk mendukung pelaksanaan tugas sesuai bidang masing-masing, guna mewujudkan TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh. Asop Surta dan Pusdirosal Laksamana Pertama Dian Primana Sobarudin memimpin rapat dengan paparan hasil praktek siswa peningkatan surveyor hidrografi KETD bertempat di Pusdik Hidros, Jakarta Utara, Rabu 6 Desember 2023. Sebelum penutupan dan pemberian sertifikat surveyor kepada 21 siswa, perwakilan siswa memaparkan hasil latihan praktek Surta Hidros tahun 2023. Kegiatan yang dihadiri oleh Dansat Survei Pusdirosal Kolonel Laut Pelaut B. Dwi Aji Gultom dan Pusdik Hidros Kolonel Laut Pelaut Endraka, Kadise Prof Pusdirosal Kolonel Laut Khusus Kukuh Suryowi, Staf Pusdirosal, Direktur Kenavigasian Kapten Budi Mantoro dan staf Dirnaf. Pusdirosal menggelar syukuran kenaikan pangkat dan Pusdirosal, Wadan Pusdirosal dan Kapok Sahli dan Pusdirosal bertempat di Ruang Serbaguna Pusdirosal, Rabu 6 Desember 2023. Acara tersebut dihadiri oleh pejabat utama, para Kasatker dan Dansat Pusdirosal dan Pusdik Hidros serta Ibu Ketua dan Wakil Ketua Gabungan Jala Senastri Pusdirosal beserta pengurus Jala Senastri Pusdirosal. Dan Pusdirosal memimpin rapat evaluasi hasil Opsurta Hidros, Ekspedisi Jala Citra 3, Flores dan Opsurta Hidros Selat Malaka Utara, segmen 2 bertempat di ruang rapat Pusdirosal, Kamis 7 Desember 2023. Acara rapat evaluasi tersebut dipaparkan oleh Komandan KRI Spika 934 Letkol Laut Pelaut Dierus Rizky Kair yang dihadiri Wadan Pusdirosal, pejabat utama, beberapa kasatker terkait, serta paban dari Sopsurta. Pusdirosal Laksamana Pertama TNI Yudi Cahyadi menutup taklimat akhir audit kinerja IT Pusdirosal bertempat di ruang HDC Pusdirosal, Kamis 7 Desember 2023. Audit kinerja di IT Pusdirosal dilakukan kepada Kewasgiatan Srena, Spam Kersantas, Slok, Spotmar, Disinfolata, Disminpers, Dispera-Nautikas, Disgeomar dan Primkopal sebagai bagian dari tolok ukur dalam upaya penyempurnaan maupun menertibkan administrasi di setiap pelaksanaan kegiatan. Ketua Gabungan Jala Senastri Pusdirosal mengikuti kegiatan talkshow dialog khusus implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS secara online bertempat di ruang Jala Senastri PG Pusdirosal, Kamis 7 Desember 2023. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Galeri Tripastia Gedung RRI Jakarta oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Diikuti juga oleh Wakil Ketua Gabungan, pengurus serta Pabinhar Jala Senastri Pusdirosal. Dan Pusdirosal menghadiri peresmian renovasi Gedung Mako Puspomal bertempat di Mako Puspomal Kelapa Gading, Jumat 8 Desember 2023. Sebelum peresmian oleh Kepala Staf Angkatan Laut, dilaksanakan olahraga bersama yang dilaksanakan di Sagoro Jogging Track Kelapa Gading yang dihadiri oleh pejabat utama Mabesal dan pejabat Kota TNI Angkatan Laut Wilayah Jakarta. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap perbarui informasi Anda dalam Hydro Weekly News edisi berikutnya. Jala Citra Prajayoda, Jala Seva Jaya Mahir. Justru di laut kita jaya.